Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel DC TV. Alhamdulillah rabbil alamin, kita semua masih diberikan kesehatan dan kelancaran segala sesuatu di hari ini, dan sehingga kita bisa berkumpul kembali menyaksikan di channel DC TV. Baik, dalam kesempatan kali ini kita seperti biasa kita akan melihat video dari Bang Opung Parbulak ya, yang selama ini sudah menghibur kita juga dan memberi beberapa masukan ya kan, dan memberikan edukasi lah seperti itu. Kali ini sedikit lucu ya, lucu sekali, dan ya ada beberapa yang perlu kita ketahui. Deddy Sitorus dan Hasto ya, kita akan membahas Deddy Sitorus dan Hasto untuk hari ini, bagaimana mereka selama ini memberikan statement mengenai PD Perjuangan dan kemarin lika-liku kemenangan di beberapa wilayah untuk memenangkan calon gubernur dari beberapa wilayah, sehingga ada beberapa konflik yang seharusnya kalah tapi dibilang menang oleh Hasto. Oke, seperti biasa kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita simak video dari Bang Opung Parbulak. Selamat menyaksikan. Kalian tahu salah satu orang yang paling nggak bisa dipercaya di muka bumi itu adalah siapa? Hasto. Hasto. Oh, Kanjul toh. Jujur aja aku bilang, hanya dua kategori orang yang bisa percaya sama Hasto. Satu orang bodoh, satu orang yang mau dibodoh-bodohi. Serius. Apalagi mengenai kemenangan PDIP yang katanya di 14 provinsi. Sekarang begini, kemenangan itu ada beberapa kategori. Yang pertama menang mutlak, yang kedua menang karena gotong royong, kerja kelompok. Contoh misalnya di Pulau Bali, ya di Provinsi Bali, betul PDIP menang mutlak di sana. Tapi bagaimana di tempat yang lain? Itu menang gotong royong itu. Dan kebanyakan di 14 provinsi yang dikatakannya itu bukan kadernya itu yang menang itu kader orang lain. Cuman partai PDIP itu sebagai partai pendukung, bukan partai pengusung utama. Ayo kita bongkar. Jangan mau kita dibodoh-bodohi, ya kan? Yang pertama itu pemenang dari Provinsi Aceh ya. Provinsi Aceh itu dimenangkan oleh Mualem ya, pasangan Mualem sama Dekfat ya. Ini salah satu provinsi yang diklaim sebagai kemenangan partai PDIP. Coba kalian lihat dulu Ini nih, pada pilkada atau pemilihan gubernur Aceh, Mualem Dek diusung koalisi besar ya, yakni Partai Aceh, Nangro Aceh, Partai Nangro Aceh, Gerindra, Demokrat, P3, PKS, PKB, dan PDIP Perjuangan. PDIP Perjuangan di urutan terakhir. Bro, bagus-bagus kau ngomong. Kau pendukung terakhirnya, suaramu paling kecil, tapi merasa kau itu melebeli bahwa itu kemenangan PDIP. Nggak malu kau. Dan kalian tengok dulu ini. Kalian tengok dulu. Yang dijumpai bukan Megawati, Bapak Prabowo. Pemenang di Aceh itu yang dijumpai Bapak Prabowo. Kalau memang PDIP pengusung utama, kenapa yang nggak dijumpai si Hasto? Kenapa yang nggak dijumpai Deddy Sitorus? Kenapa yang nggak dijumpai itu Megawati? Itu baru satu contoh. Kita masuk lagi ke Provinsi Riau ya. Ini yang masuk radarku ini semuanya, biar tahu kalian. Jangan kalian kalau ngomong tuh Hasto kau pakai data kau. Jangan kau framing itu seolah-olah kalian itu masih menjadi pemenang. Ngaku aja lah kalau kalah. Bikin malu kau kan, kupermalukan kau.
ini dia ya. Untuk Provinsi Riau ya, itu pasangan Abdul Wahid dan SF Haryanto. Ingat ya, pemenangnya Abdul Wahid dan SF Haryanto. Abdul Wahid itu adalah kader PKB, SF Haryanto itu adalah mantan sekda. PDIP-nya mana? Ya, itu dia. Jadi bisa dikatakan itu hanya partai pendukung. Ya, partai pengusung utama itu PKB. Kader PKB, wakilnya itu mantan sekda, bukan kader PDIP. Ya, ada pula mengatakan bahwasanya Riau itu sebagai kandang banteng sekarang. Sekarang ku bilang sama kalian, kalau memang kandang banteng, buktikan 20 tahun berturut-turut, PDIP memang menang di Provinsi Riau. Karena sebelumnya jujur aja, ya Provinsi Riau ya itu lama dipegang oleh si kuning, Golkar, kan begitu. Baru ini aja PDIP menang, kita nggak tahu itu faktor kebetulan atau bagaimana. Kan begitu. Ya, kita lihat nanti, jangan bilang-bilang kandang banteng. Baru sekali periode, mau kalian bilang kandang banteng. Udah ku bilang, bedakan mana kandang banteng, mana banteng cuman mampir, gitu. Profil Abdul Wahid. Abdul Wahid merupakan pria kelahiran 21 November 1980, masih muda ya. Di Belaras dan dikenal sebagai anggota DPR RI fraksi PKB Dapil Riau II. Abdul pernah menempuh pendidikan Madrasah Aliyah Negeri model Bukit Tinggi pada tahun 1997 hingga 2000 ya, dan berikutnya. SF Haryanto kita lihat dulu ya. SF Haryanto sebagai seorang sekretaris daerah Provinsi Riau, kelahiran 30 April 1985 di Pekanbaru. Dia pernah menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1976, berikutnya nggak ada dibilang itu dia itu kader PDIP, dia itu ASN itu. Aparatur sipil negara, kan begitu kan, selesai 2 provinsi. Ya, kita masuk di Provinsi Bangka Belitung ya. Provinsi Bangka Belitung ini jujur aja ya, 2 daerah di Provinsi Bangka Belitung di daerah kabupaten, 2 kader PDIP, dua-duanya lawan kota kosong kalah. Tapi yang terakhir itu di Pangkal Pinang, yang satu lagi aku belum cross check ya, itu katanya. Tapi yang satu itu di kota Pangkal Pinang, itu baru namanya kader PDIP lawan kota kosong kalah kadernya. Diklaim pula menang ini di Bangka Belitung ya. Kita lihat ini ya. Jadi yang menang di sana adalah Hidayat Arsani ya. Kita cek ya. Profil Hidayat Arsani, Bacagub Kepulauan Bangka Belitung Pilkada 2024. Mantan wakil gubernur Kepulauan Bangka Belitung sekaligus politisi senior Partai Golongan Karya. Resmi mendapat surat rekomendasi untuk maju sebagai calon gubernur. Partai Golkar, bukan PDIP. PDIP hanya partai pendukung. Aduh, udah berapa provinsi? 3. Itu aja masih Sumatera, itu belum habis Sumatera. Ya, makanya aku bilang berapa provinsi katanya 14, udah kurang 3. Mana ya kemenangan kader kalian itu? Aduh ya. Sekarang kita masuk Provinsi Bengkulu. Kita lihat dulu Provinsi Bengkulu ya. Provinsi Bengkulu itu dimenangkan oleh Helmi Hasan. Kita baca profilnya biar jelas-jelas ya. Jakarta. Helmi Hasan adalah seorang politikus Indonesia dan calon gubernur di Pilkada 2024. Ia lahir 29 November 1979 di Pisang, Penangan, Lampung Selatan. Helmi dikenal sebagai kader Partai Amanat Nasional. Bukan PDIP ya, Partai Amanat Nasional, dan menjabat sebagai wali kota Bengkulu selama 2 periode. Helmi Hasan merupakan adik dari Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN. Bangun bro. Mas harus tak bangun, tak ganjel tak.
PAN yang menang, diklaim dia juga ikutan menang. Malu dong. Kemenangan kita di 14 provinsi. Kalah telak Sumatera Utara sama Jawa Tengah, cari hiburan dia. Kemenangan kami di 14 provinsi. Kalah apa? Udah berapa berkurang? 4. Setelah itu di Papua, ya. Kalau untuk Papua, ya, kalau Papua itu bisa dikatakan hanya Papua Selatan dan Papua Tengah yang memang betul-betul kader PDIP yang menangkan begitu, ya. Tapi contohnya di Papua Pegunungan, ya, kita lihat di Papua Pegunungan, Provinsi Papua Pegunungan yang menang itu adalah John Tabo. Pasangan John Tabo Ones Pahabol unggul di Kabupaten Duga, ya. Jadi bisa dikatakan ini dia profilnya. John Tabo menjadi salah satu politikus yang maju sebagai calon gubernur Papua Pegunungan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah serentak 27 November 2024. John Tabo didampingi pasangannya Ones Pahabol sebagai calon wakil gubernur. Pasangan ini maju di Pilkada Papua Pegunungan mendapat dukungan dari partai politik diantaranya Partai Golkar dan Partai Demokrat. Ya. Jadi beliau ini adalah kader Partai Demokrat. Bukan PDI. PDIP sebagai partai pendukung. Ya memang bahasanya partai pengusung gitu kan, tapi partai pendukung gitu loh, ya. Itu di Provinsi Papua Pegunungan. Untuk Kalimantan bagaimana? Yang jelas-jelas di Kalimantan, ya, di Kalimantan itu hanya Kalimantan Tengah, ya, kadernya itu yang menang di sana. Tapi aku tahu sejarah di Kalimantan Tengah ini bagaimana. Aku tahu ceritanya. Tapi ya sudahlah itu, ya kan. Karena ini di dalam radarku juga ini Kalimantan Tengah ini. Ya, jadi itu tadi contoh-contoh yang sudah gamblang ku sampaikan sama kalian, ya. Di Sumatera aja sudah 4, ya. Di Papua Tengah, di Papua juga ada 1 provinsi, ya. Ya, apa namanya, yang bisa dikatakan sudah jelas-jelas bukan kader mereka, tapi mereka mengaku bahwasanya mereka itu menang besar. Ya, sekarang begini, memang berbagai macam cara, ya, ketika kita kalah, kita akan mencari dalih, ya, kita akan mencari alasan kenapa kita kalah, dan kita akan mencari alasan lain di apa namanya, di bagian mana kita menang. Iya serius, sama kayak anak-anak itu kan, contohnya, ya kan, ranking berapa kau? Aku ranking 3, Mak. Kok ranking 3? Kemarin ranking 1. Iya, Mak, ranking 3 aku sekarang. Tapi, Mak, nilai agamaku naik loh, Mak. Sama nilai IPS ku naik. Ditengok mamanya, betul memang agama sama IPS naik. Naik 1 poin. Ya kan, agama naik 1 poin, ya, IPS naik 1 poin. Tiba giliran matematika turun 4 poin. Ya, giliran IPA turun 3 poin. Begitu juga contohnya pelajaran yang lain, ada yang turun 2 poin, 2 poin, 2 poin. Jadi udahlah, ya, jangan terlalu banyak menghibur diri. Jadi begini, ya. Aku takutnya si Hasto ini kan sebetulnya kalau untuk ia mengecek semuanya itu kan laporan masuk ke si Hasto. Duet ini sama Deddy Sitorus. Karena Deddy Sitorus itu kan ketua DPP bidang pemenangan pemilu eksekutif kan begitu. Jadi semua kepala daerah itu urusannya si Hasto sama urusannya Deddy Sitorus. Jadi setelah clear dari sini informasi digodok mereka, itulah nyampe sama Ibu Ketum kan begitu. Takutnya yang disampaikan orang ini sama Ibu Ketum, ya, itu kemenangan di sana, kemenangan di sana, kemenangan di sana. Tapi mereka nggak sampaikan fakta di lapangan. Kader mereka tuh bukan yang menang. Tapi kurasa juga Ibu Ketum, jujur aja gue bilang, Ibu Ketum juga nggak terlalu bodoh, dia pasti akan lihat itu, ya kan, Bu, lapor Bu. Ya, piye Mas Hasto, di Aceh gimana itu? Ya di Aceh Bu, kita menang Bu. Menang piye toh? Itu Bu, yang kita usung itu
Tapi itu kenapa dia ngambil foto sama Bapak Prabowo bukan sama saya? Itu kader apa bukan? Bukan, Bu. Ya berarti itu tidak menang telak. Itu kita cuma numpang menang. Oh, itu aja bangga, bangga. Terus di mana? Provinsi Riau, Bu. Wah, kita menang kita, Bu. Di pileg kemarin kita itu mendapatkan ranking 1, Bu. Iya, itu pileg. Itu gimana itu calonnya gimana? Oh, menang juga, Bu. Itu partai kita usung, Bu. Itu memang betul-betul kita, Bu, di situ kerja keras. Karepmu toh, karepmu. Nah, itu wakilnya calonnya itu kader kita bukan? Bukan, Bu. Terus yang dibanggakan apa? Kamu banggakan dia toh? Ya soalnya kader kita nggak ada yang bermutu di sana, Bu. Kader kita nggak ada yang potensial, Bu. Bermutu sih bermutu, Bu. Tapi kader dari PKB itu lebih bermutu, Bu. Ibu itu bermutu. Ya maunya itu jadi pekerjaan kalian. Bagaimana menciptakan kader-kader bermutu yang bisa siap tempur kono loh. Pecat ibu lah. Pasem. Jadi gimana? Ya kita numpang menang juga sih. Numpang menang di Banggano. Selanjutnya apa? Saya minta terakhir ya, Riau ini terakhir ya, yang ada di Sumatera ya. Jangan bilang lagi ada provinsi lain. Mudah-mudahan di provinsi lain itu kader kita yang menang. Ya mungkin Ibu apa nggak baca data juga kan, dia dengar-dengar aja ya kan gitu. Masih ada, Bu, provinsi yang lain. Oh namanya? Apa? Provinsi apa toh? Itu, Bu, Bangka Belitung. Nah, posisi kita itu sebagai apa? Partai pendukung lagi. Numpang menang lagi. Iya, Bu. Jadi sing menang sopo toh? Siapa sing menang toh? Sing menang sopo toh? Oh alah, toh. Tak ganjel gue toh. Yang menang dari Partai Golkar, Bu. Itu kader Golkar, Bu. Nggak ngerti kerja gue. Bangka Belitung nggak bisa dikondisikan. Saya Bangka Belitung itu yang ada kota Pangkal Pinang toh, yang waktu itu kader kita kalah lawan kota kosong. Iya, Bu. Walah, malu meneh aku toh. Apa aku jauh sama teman-temanku yang lain toh? Oh, kowe iki bikin pikiran ae. Tak jambak kowe toh. Tak jambak kowe. Terakhir ya toh ya. Terakhir ya. Iki wis telu toh. Aceh toh. Kowe ngisin-ngisin itu, Aceh wis isin to, Riau wis isin to, iki Bangka Belitung wis isin to, cukup to, cukup. Masih ada lagi, Bu. Ono meneh to, ono meneh. Ada, Bu, ini terakhir, Bu, betul-betul terakhir, Bu. Provinsi Aceh, Provinsi Riau, Bangka Belitung. Iki mau meneh sing terakhir iki to. Bisa nih, Bu Mega. Walah, bikin pikiran kowe to. Bengkulu, Bu. Bengkulu. Itu tidak kader kita. Enggak, Bu. Adiknya Pak Zulkifli Hasan. Partai Amanat Nasional. Oh ya Allah. Pak Zulkifli Hasan Pak Ketum. Oh, tak cita gue toh. Iki piye
Iya Toto, kader-kader kita kok ndak ada yang bisa jadi pemimpin di sana. Sumatera loh Toh, Sumatera Utara itu gandang kita. Itu satu-satunya harapan, itu juga udah gedabrus. Aja nih Bang. Ya kalau itu gimana mau dibilang lagi? Udah kalah telak kita. Tapi itu belum seberapa Bu. Maksud saya sampean apa? Oh di Lampung lagi lebih mengerikan Bu. Kader kita Bu, kader kita menang toh. Kalah Bu, berapa persen? 17%. Oh, parah. Di Lampung 17% kita Bu, yang menang mereka. Ya, jadi itulah drama antara percakapan antara Ibu Megawati dan Hasto. Itu masih untuk Sumatera. Jadi mana kemenangan yang hakiki itu yang kalian bilang itu? Makanya ya sekarang begini toh ya, kalau di awal-awal kau bisa framing ya bahwasanya kalian itu menang, ingat ya, para pemilih dan juga rakyat itu apalagi netizen itu tingkat kecerdasannya di atas rata-rata ya. Maka ketika mereka mendengarkan hal-hal yang bombastis, informasi yang seperti ini, mereka akan cek ulang, mereka akan cross check. Oh di sana, sama seperti Opung Parbelak tuh, ku bongkar semuanya kan, bongkar. Opung Parbelak mana pernah ngomong gak pakai data, kalaupun salah di tengah jalan diralat. Tapi margin errornya paling cuma berapa persen, 5% ya. Kan begitu ya. Dan juga mereka katakan dengan apa lagi ya, ya walaupun di provinsi kita cuma 14%, ya kita di provinsi kita 14 provinsi kita menang, tapi di 240 sekian kabupaten dan kota kita menang juga. Cross check dulu ya, menang elak atau menang gotong royong. Aku udah gak percaya sama kawan ini soalnya. Justru aja gue bilang kebanyakan framing Wak ya. Jadi sebetulnya biar tahu kalian di PDIP, orang ini dua lah, Hasto sama Deddy Sitorus yang paling stres. Paling stres. Sebetulnya aku bilang sama kalian ya, kadang-kadang begini ya, ada aja sebetulnya calon potensial yang diinginkan masyarakat ya, yang diinginkan oleh rakyat ya untuk menjadi pimpinan di tempat mereka. Cuman kadang-kadang mereka itu nggak jeli gitu loh. Ya kadang bukan cuman nggak jeli tapi jelimet. Ada kader yang potensial ya, cuman karena kalah pamor daripada calon yang ini ya, yang ini lebih menjilat daripada yang ini ya, padahal yang ini yang dibutuhkan rakyat, tapi yang inilah yang masuk. Rakyat ngelihat yang itu rupanya, awak kira yang ini, ternyata yang itu. Beralihlah pilihan itu. Makanya kalau di tingkat kabupaten yang perlu kalian tanya itu DPC, dan juga kalian coba harus ada ini sebetulnya biar tahu kalian PDIP untuk kedepannya 2029 ya, coba terjunkan tim investigasi ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak, mudah-mudahan informasi ini berguna ya. Jadi jangan sampai kita mau dibodoh-bodohi supaya kita jangan dibilang bodoh. Ya udahlah, kalian terserah mau percaya Mas Tok, percayalah. Kalau aku nggak mau lagi. Oke, itu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Ya, baik teman-teman semuanya, itulah tadi kita sudah saksikan video dari Bang Opung Parbelak. Wah ini sungguh luar biasa ya. Kita sudah di akhir-akhir video ini kita sungguh luar biasa dibuat ketawa oleh Bang Opung Parbelak. Tadi Bang Opung juga berpesan bahwa jangan mudah kita percaya ya oleh omongan orang-orang tadi ya, Hasto maupun Deddy Sitorus ya, dimana mereka kadang menjerumuskan juga itu ya, berbahaya juga. Oke, mudah-mudahan semua ini bermanfaat, apapun yang sudah disampaikan oleh Bang Opung Parbelak ya, dan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan hari ini selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.